Allahu 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 Allah. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu alam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mengadili domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya, jadi bercampur baur dalil. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, hitunglah 6 tanda-tanda kiamat. Ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya penyakit taun, dan ini sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi, ada yang sedang terjadi sekarang, dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh, seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita, sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari, lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis, dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam, Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya, karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin, ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat, teman-teman mereka mengatakan, ini kan kita sekutu, bagaimana caranya kalian mengaku
ya, memenangkan sendiri. Terjadi cekcok di antara mereka, lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung, gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu a'lam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang, kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu a'lam. Berapa lama? Tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada. Sebelum terjadi tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi. Yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam, ya, datang turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya,
dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan, maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan tapi dia bisa berbicara dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini, yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur, dan terjadi juga longsor besar tanda-tanda kiamat yang ketujuh itu adalah di Jazirah Arab, dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab yaitu wilayah Afrika, dan ini juga akan longsor besar gitu kan. Sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke-9, keluarnya api dari wilayah Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ.